Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah kewirausahaan program studi manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto yang beranggotakan pertama saya Krom Sabtu Aji, Mbak Isna Amelia Asmi, selanjutnya Anissa Alvina Yurwanti, Irfan Eko Priyono, Naili Arzaku Sabti, dan yang terakhir Bambang Setiono. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktek bisnis kami berupa es pijo atau es pisang hijau. Yang pertama ada deskripsi produk es pijo. Es pijo ini merupakan usaha yang bergerak dalam pembuatan minuman yang kekinian dan menarik. Nama produknya itu adalah es pijo. Es pisang hijau adalah jenis makanan khas dari daerah Makassar, Sulawesi Selatan yang terbuat dari bahan utama berupa pisang. Es pisang hijau yang dimaksud adalah pisang yang dibalut dengan adonan tepung yang berwarna hijau dengan cara memasaknya dikukus dalam dandang ataupun panci. Adonan tepung berwarna hijau tersebut dibuat dari tepung, air, serta dicampur dengan pewarna makanan atau dengan menggunakan pewarna alami seperti air daun suji dan daun pandan. Es pisang hijau juga memiliki tampilan yang menarik dan dengan cita rasa yang khas pisang hijaunya. Manis serta segar untuk rasa kuahnya, serta harum aroma pandan sehingga dapat membuka selera para pelanggan, baik ketika melihatnya ataupun saat memakannya. Selanjutnya ada logo. Logo kami didominasi warna kuning. Di sini ada beberapa filosofinya, yaitu bermakna positif serta memberikan kebahagiaan, optimisme, kecerdasan, kesetiaan, kreativitas, kebijaksanaan, serta energi. Yang selanjutnya dominasi kedua oleh warna coklat. Filosofi warna coklat itu sendiri mengandung unsur bumi, serta apapun yang mengandung warna coklat memberi kesan hangat, nyaman, dan aman. Dari segi psikologis, warna coklat akan memberi kesan kuat dan dapat diandalkan dan melambangkan sebuah pondasi serta kekuatan hidup. Dominasi yang ketiga untuk huruf serta produknya itu sendiri berwarna hijau, dikaitkan dengan makna pertumbuhan, harmoni, kesegaran, keamanan, kesuburan, dan lingkungan. Warna hijau memiliki kekuatan penyembuhan dan dikenal sebagai warna yang paling menenangkan untuk dilihat oleh mata manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu pada struktur organisasi usaha es pijo dengan direktur utama atau ketua tim Mas Bambang Setiono, kemudian manajer keuangan oleh Isna Amelia Asmi, kemudian manajer pemasaran oleh Mas Irfan Eko Priyono dan Mbak Anissa, manajer operasional oleh Naili Arzaku Sabti, manajer SDM oleh Akrom Sabtu Aji, dan lembaga research and development oleh Alvina Yurwanti. Kemudian visi dan misi usaha es pijo. Visi dan misi usaha es pijo seperti yang tertera pada layar menggambarkan tujuan dari usaha es pijo sendiri. Kemudian ada strategi pemasaran. Wilayah pemasaran di sekitar tempat produksi yaitu di Jalan Kamandaka, Gang Balong, RT 3 RW 4 Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas. Kemudian tempat-tempat atau event-event tertentu yang dekat dengan keramaian. Yang kedua yaitu segmen pasar, yaitu masyarakat umum, remaja atau mahasiswa yang berada di sekitar lokasi usaha atau sekitar wilayah produksi di Kota Purwokerto. Kemudian yang ketiga ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yaitu dengan menawarkan secara langsung di sekitar tempat produksi dan juga menawarkan lewat online dan dengan sistem delivery lewat WhatsApp,
Kemudian mendatangi event-event atau keramaian seperti di Pasar Pagi Car Free Day di Gor Satria Purwokerto. Di sini akan melanjutkan presentasi sebelum disampaikan oleh rekan saya, yaitu bahan pisang hijau. Yang pertama 10 buah pisang kepok, 600 ml air, 150 gram tepung beras, 150 gram tepung terigu, 60 gram gula pasir, 65 ml santan kental manis, 1 sendok teh garam secukupnya, pasta pandan, bahan bubur sumsum 750 ml, air 100 gram, tepung 5 ml santan kental instan, 1,5 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan. Bahan pelengkapnya yaitu secukupnya sirup koko pandan, secukupnya susu kental manis, secukupnya es batu. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan produk es pisang hijau. Yang pertama, kukus pisang bersama kulitnya selama 15 menit, angkat dan dinginkan. Campur di dalam wadah tepung terigu, tepung beras, gula pasir, garam, santan kental manis, aduk merata lalu beri pasta panas cukupnya. Saring adonan kulit agar terpisah dari gerindil, lalu masak dengan api kecil hingga matang. Siapkan plastik oles tipis dengan minyak sayur, lalu ambil adonan kulit sekitar 1-2 sendok dan pipihkan. Yang kelima, beri 1 pisang lalu tutup semua permukaan pisang dengan adonan kulit. Lakukan hingga habis, kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 20 menit. Jika tak menempel, kalian bisa bungkus terlebih dahulu dengan daun pisang, angkat dan dinginkan. Selanjutnya, 6. Membuat susu bubur sumsum. Masukkan semua bahan bubur sumsum ke dalam panci, aduk rata, lalu masak dengan api kecil hingga matang. Cirinya kalau sudah matang, mengental dan banyak letupan, angkat dan dinginkan. Bisa kalian masukkan ke dalam kulkas dulu ya pisang hijaunya. Yang ketujuh, jika semua bahan sudah dingin, siap untuk penyajian, potong pisang hijau sesuai selera. Siapkan mangkuk saji, tuang es batu, es serut secukupnya. Yang kedelapan, beri bubur sumsum secukupnya, tata pisang hijau di atas bubur sumsum, tambahkan saus santan di atas es. Yang terakhir, kemudian beri sirup koko pandan atau secukupnya dan susu kental manis secukupnya. Es pisang hijau siap dinikmati. Terima kasih. Oke, saya Alvina Irwanti akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu keunggulan produk es pijo. Meningkatkan dan melestarikan minuman khas daerah Indonesia dengan packing yang mudah untuk dibawa. Meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang pada tubuh, dibuat dengan bahan yang ramah lingkungan dan higienis, dapat menjadi minuman penunda lapar. Harga murah yang dapat dijangkau setiap kalangan masyarakat. Selanjutnya yaitu laporan akhir praktek es pijo, jenis bahan baku dan bahan pembantu. Yang pertama, pisang kepok jumlah 2 sisir seharga 24.000, tepung beras 1.200 gram seharga 12.000, tepung terigu 500 gram harga 10.000, es serut 2 biji es 3.000, gas LPG 3 kilo 10.000, susu kental manis 1 biji es 12.000, topping mesis 1 biji es 6.500, sirup 1 biji es 12.500, santan 3 biji es 9.000, dan yang terakhir gelas cup 1 biji es 12.500. Jadi total semuanya adalah 111.500. Total produk yang dapat dihasilkan dalam sekali produksi yaitu 23 cup. Selanjutnya, menentukan harga pokok produksi. HPP sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah produk yang dihasilkan, yaitu 111.500 dibagi 23 cup produk. Jadi hasilnya 4.800. Dari kelompok kami. Selanjutnya adalah menentukan harga jual. Kami sepakat menentukan harga jual per cup produk kami adalah 6.000. Kemudian perhitungan keuntungannya adalah harga jual dikurangi harga pokok produksi, 6.000 dikurangi 4.800 sama dengan Rp1.200. Selanjutnya adalah laporan keuntungan akhir praktek minggu keempat. Keuntungannya adalah Rp27.600. Kemudian laporan keuangan akhir usaha praktek bisnis es pijo. Uang kas praktek ketiga sebelum praktek terakhir adalah 117.000. Kemudian iuran anggota per anak adalah 19.000 dikali 6
sama dengan 114.000. Kemudian biaya yang dibutuhkan pada praktek keempat adalah 111.500. Laba yang diperoleh dari praktek ketiga adalah 27.600. Maka uang kas usaha saat ini yang dipegang kelompok kami adalah 117.000 ditambah 114.000 dikurangi 111.500 ditambah 27.600 sama dengan 147.100. Itulah laporan keuangan akhir usaha praktek bisnis es hijau dari kelompok 6. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang jadwal perencanaan praktek es pisang hijau. Untuk minggu pertama, hari tanggal Selasa 18 Mei 2021, deskripsi pembuatan business plan untuk keterangan sudah dilaksanakan. Untuk minggu kedua, hari tanggal Selasa 25 Mei 2021, deskripsi praktek ke-1, keterangan sudah dilaksanakan. Untuk minggu ketiga, hari tanggal Minggu 6 Juni 2021, deskripsi praktek kedua, keterangan sudah dilaksanakan di Gor Satria Purwokerto. Untuk minggu keempat, hari tanggal Rabu 16 Juni 2021, deskripsi praktek ketiga untuk keterangan sudah dilaksanakan. Untuk minggu kelima, hari tanggal Selasa 22 Juni 2021, deskripsi laporan akhir dan simpulan bisnis, keterangan sudah dilaksanakan. Untuk yang selanjutnya yaitu hambatan dalam praktek bisnis es pisang hijau adalah yang pertama, kurangnya ketetapan waktu saat pelaksanaan praktek karena jadwal dan kesibukan setiap anggota yang berbeda-beda. Yang kedua, proses produksi yang lumayan memakan waktu lama karena bahan-bahan yang fresh harus ada yang diolah terlebih dahulu agar menjadi produk es hijau yang siap makan. Yang ketiga, ketika melakukan praktek penjualan produk di Gor Satria Purwokerto, diperlukan waktu yang lumayan lama agar produk es hijau ini terjual karena kita terbilang masih baru membuka lapak di Gor Satria Purwokerto dan juga masih kurang familiarnya masyarakat yang biasa datang terhadap produk kami. Untuk yang keempat, inovasi terhadap produk es hijau yang masih kurang variasi karena bahan dasar dari produk yang lumayan sulit untuk divariasikan tanpa merusak cita rasa khas dari es pisang hijau itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6 kaitannya di slide yang ke-18 mengenai solusi ke depan dalam mengatasi hambatan praktek es hijau. Yang pertama adalah untuk mengatasi masalah waktu dan kesulitan anggota, kedepannya akan dapat diatasi dengan membuatkan jadwal praktek terlebih dahulu sebelum menyusun dan mempertimbangkan kesibukan para anggotanya yang lain. Kemudian yang kedua, dalam mengatasi bahan yang harus diolah terlebih dahulu, maka dapat diatasi depannya dengan membagi tugasnya terlebih dahulu. Seperti yang rumahnya dekat dengan tempat produksi, maka bisa mengolahnya setengah matang dulu bahannya kayak gitu. Kemudian untuk praktek bisnis yang dilaksanakan di Gor Satria kemarin kurang menarik karena tidak adanya poster ataupun spanduk, maka ke depan dalam memasarkan produknya bisa dilakukan stikerisasi dan juga spanduk agar supaya lebih menarik dan supaya mengenalkan produk es hijau tersebut. Kemudian inovasi saat praktek kemarin masih sangat sedikit ya, baru varian topping, baru ada coklat dan meses. Kemungkinan ke depan bisa ditambahkan yaitu ada Milo, Oreo, mungkin ada topping yang lainnya juga seperti itu. Kemudian untuk kesimpulan praktek bisnis yang kemarin kita laksanakan, yang pertama praktek bisnis es hijau yang kami tunjukkan merupakan pengalaman yang sangat berharga, yang itu manfaat pengetahuan ataupun pengalaman saat praktek di dunia pemasaran secara langsung. Tentu dalam praktek penjualan es hijau ini mengalami berbagai hambatan yang tidak mudah, namun dengan hambatan tersebut kami dapat belajar untuk mengatasi dengan cepat. Hal itu merupakan pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi kami untuk masa depan tentunya. Kemudian hambatan ini, rintangan tersebut juga dapat menambah kemungkinan kami sebagai tim untuk lebih mempunyai rasa solid antar anggota tim seperti itu. Kemudian praktek bisnis es hijau yang kami lakukan belum memperoleh laba yang sangat besar, akan tetapi di sini kami
mengutamakan pengalaman dan juga praktek secara nyata, jadi bisa merasakan secara langsung bagaimana sulitnya memasarkan produk seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan dari kelompok 6 dari awal praktek hingga akhir. Kami mohon maaf setulus-tulusnya dan terima kasih kepada Bu Anjar atas segala bimbingan dari awal sampai akhir kegiatan mata kuliah kewirausahaan ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ela veio por vale de shortinho, pé de